Jadi sekali lagi aku menegaskan adalah pentingnya seorang guru sejati berbadan adalah untuk menghancurkan ego kita dan meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu itu sudah ada di dalam diri. Beliau, para guru sejati ini adalah memicu apa yang ada di dalam diri ini untuk keluar. Dan kita menjadi yakin total. Kita menjadi terarah, kita menjadi terkonsep, kita menjadi terprogram apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Sehingga jadi efektif. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran, pesan-pesan, pencerahan-pencerahan dalam seri Bunga Dharma Gita nggih. Kemarin kita belajar tentang melewati rasa takut, melewati kesedihan, lalu melewati persepsi. Nah, kali ini kita akan belajar untuk bersama, atau kita beri tema guru sejati. Di sini juga aku akan memaparkan, menceritakan pengalamanku pernah berguru kepada sosok seorang guru sejati berbadan gitu. Dalam videoku sebelumnya aku pernah menyinggung bahwa aku pernah, sebelum aku katakanlah pada posisi saat ini, aku tuh pernah juga menjadi seorang murid. Aku pun pernah berguru nggih. Dorongan berguru ini itu keluar dari nuraniku sendiri, dari tuntunan dari dalam, atau dalam bahasaku ya tuntunan dari guru sejati yang ada di dalam, untuk menemukan guru sejati yang berbadan. Kalau bicara pengalaman tentang guru sejati yang ada di dalam diri nggih, itu kebetulan aku memang dari kecil itu sudah biasa seperti itu nggih. Di lingkunganku sendiri, di keluargaku sendiri itu hal yang biasa, dan karena kebetulan banyak lingkungan keluargaku, lingkungan tempat aku tinggal itu banyak kaum kebatinan Jawa, spiritual Jawa, dan mereka orang-orang yang sangat mumpuni gitu loh. Tetapi entah kenapa aku selalu terdorong, tertarik untuk belajar kepada seorang guru sejati berbadan. Dorongan itu sangat kuat. Dalam perjalanan hidupku, aku menemukan yang pertama adalah yang guru Estini yang ada di Surabaya itu, yang sudah pernah aku ceritakan sebelumnya. Beliau inilah yang membukakan jalan aku untuk menjalankan kewajiban atau tujuan kelahiranku nggih. Beliau yang membuka wacana, membuka jalan, membuka pengertian untuk itu, tentang siapa aku dan apa tujuan kelahiranku kali ini gitu loh. Tentu aku sudah banyak menceritakan tentang hal itu nggih, kebersamaan dengan yang guru Estini nggih. Masa-masa itu adalah masa-masa yang luar biasa. Tetapi ciri khas kita ketemu seorang guru adalah begini. Seperti yang aku bilang tadi, aku memahami, mengalami guru sejati di dalam diri itu sudah dari kecil nggih.
Jadi ketika aku menemukan guru-guruku, guru sejati yang berbadan itu ya seperti tumbuh oleh tutup. Aku bisa merasakannya gitu. Oh, ini guruku gitu. Hati kita, batin kita, pikiran kita itu mengatakan, oh, ini guruku. Seperti itu. Dan anehnya kalau panjenengan semua mungkin mempercayaiku nggih, bahwa ketika kita bertemu dengan seorang guru sejati, artinya seseorang baru bisa bertemu dengan guru sejati itu ketika dia telah siap untuk menjadi murid sejati. Nah, di dalam proses pertemuan itu dan proses pembelajaran itu malah tidak banyak pembelajaran. Guru itu hanya mentransfer lah, katakanlah seperti itu, enggak. Tidak banyak pelajaran. Guru dan murid ini hanya menikmati kebersamaan, manunggaling rasa antara guru dan murid. Lebih banyak seperti itu. Guru hanya memberikan wejangan yang penting, yang berkaitan dengan peran hidup kita, pelajaran-pelajaran yang terpenting yang berkaitan dengan peran hidup kita. Hanya itu. Selebihnya itu akan kita gali, kita akan temukan dalam pelajaran hidup. Seperti yang aku bilang tadi, aku telah mengerti banyak hal itu sudah dari sejak kecil ya. Seperti yang aku bilang tadi, misalnya kan salah satu kemampuan yaitu meraga sukma, itu bahkan dari anak-anak aku udah biasa melakukannya sendiri gitu loh. Kemudian hal-hal yang lain dadaknya itu juga banyak gitu loh. Tetapi hatiku, nuraniku, jiwaku selalu menuntunku untuk mencari, menemukan guru sejati berbadan. Sampai akhirnya yang pertama aku bertemu yang guru Estini. Lalu setelah itu aku menemukan guru kembali yang bagiku adalah guru sejati. Persis seperti yang aku katakan tadi, aku bisa merasakannya dan aku bisa mengatakan, oh, ini guru sejati. Seperti tumbuh oleh tutup itu tadi. Dan itu di Bali. Secara khusus aku akan menyebutkannya kalau yang tadi kan yang guru Estini ya. Kalau ini di Bali ini namanya Yang Mulia Guru Yogiswara, Sri Yogiswara. Jadi guruku di Bali itu adalah seorang Yogiswara. Paramparanya ada, artinya urut-urutan parampara perguruan itu ada gitu. Dan selama kebersamaan dengan beliau itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa ya. Dan aku perlu tegaskan sekali lagi bahwa mungkin pelajaran hidup, pelajaran tertentu itu mungkin tidak banyak, tetapi guru sejati itu akan menekankan kepada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan diri dan tugas hidup. Dan yang terutama adalah tugas seorang guru sejati berbadan adalah menghancurkan ego. Ego kita itu dihancurkan total sampai tanpa sisa. Itu adalah tugas guru sejati berbadan. Tidak ada sosok yang mampu menggantikan ini. Artinya ego kita itu akan hancur itu hanya di hadapan seorang guru sejati berbadan. Sekali lagi ini menurutku loh ya. Kebersamaanku bersama beliau selama di Bali itu hampir setiap hari aku berbakti kepada beliau. Hampir setiap hari aku datang ke rumah beliau, melayani beliau ketika misalkan mempersiapkan meditasi, persembahan pagi. Itu biasanya memang aku lakukan hampir setiap pagi gitu loh. Tetapi yang lebih penting lagi yang ingin ku sampaikan adalah dari beliau, dari Yogiswara ini, Guru Yogiswara ini, aku menemukan suatu inspirasi bentuk apa yang harus kulakukan gitu loh. Beliau juga meyakinkanku bahwa aku harus pulang kembali ke Jawa karena tugas hidupku itu memang di Jawa gitu loh. Jadi beliau pun meyakinkanku bahwa tugas hidupku memang di Jawa gitu loh. Salah satu pesan beliau adalah begini,
Ini aku tak bahasakan secara singkat nggih, bahwa aku diminta untuk pulang mengembalikan kembali keluhuran-keluhuran yang selama ini telah hilang, mengembalikan lagi keadiluhungan yang selama ini telah hilang. Bahkan beliau berpesan secara khusus, pulanglah, bangun kembali eramu, bangun kembali dinastimu. Secara khusus beliau berpesan seperti itu gitu loh. Dan ini tidak jauh berbeda pula dengan apa yang disampaikan oleh Eyang Guru Estini gitu loh. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa tentang bagaimana menyelaraskan energi alam, karena beliau secara khusus berpesan seperti ini. Di masa lalu pernah ada konflik bersaudara, konflik keluarga yang luar biasa, yaitu di zaman Mahabharata gitu. Tetapi di zaman kita ini, maka konflik atau masalah yang paling luar biasa, yang sangat darurat adalah ketidakselarasan dengan alam. Alam telah menjadi rusak total. Beliau menekankan itu, menggarisbawahi itu, dan ini sangat menancap di dalam hatiku. Entah kenapa aku merasa pengetahuan itu sudah di dalam diriku, dan beliau memicu itu untuk keluar. Nah, ketika aku pulang kembali ke Jawa, ya seperti yang panjenengan semua saksikan ketika aku berbagi di dalam konten-kontenku ya selama ini, aku selalu mengingatkan, menjabarkan tentang hidup selaras dengan alam, mengembalikan kembali harmoni alam, mengembalikan kembali keseimbangan antara kita dengan alam, kita dengan leluhur, kita dengan alam halus atau frekuensi yang lebih halus. Karena memang itu penting, itu sangat darurat. Itu sangat darurat. Kesadaran kita telah merosot total, keselarasan kita dengan alam telah merosot total. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita semua tinggal di alam ini, tinggal di bumi ini. Kita bisa, ibaratnya kita ini sekolah, ini tempat sekolah kita. Kalau tempat sekolah kita ini hancur, kita nggak bisa sekolah lagi. Kekayaan kita nggak berguna, kekuasaan kita nggak berguna, segala hal yang kita miliki tidak berguna ketika kapal kita tenggelam, ketika alam kita hancur total. Jadi aku bisa mengatakan bahwa ini darurat, ini sangat darurat. Dan inilah pesan para guru. Yang Guru Estini berpesan seperti itu, Guru Yogiswara pun berpesan seperti itu, dan beberapa guru yang kutemui dalam perjalanan. Ingat, aku pernah mengatakan bahwa aku pun pernah berkeliling ya, berjalan kaki atau berkelana bahasanya, berkelana menjadi seorang samanera. Itu beberapa tahun. Itu pun banyak memberikan pesan-pesan tentang yang berkaitan dengan ya, alam itu tadi, keselarasan dengan alam, khususnya juga dengan alam frekuensi, alam halus. Itu ditekankan oleh para guru, orang-orang yang kutemui atau yang menemuiku selama aku masih dalam pengembaraan gitu loh. Jadi sekali lagi aku menegaskan adalah pentingnya seorang guru sejati berbadan adalah untuk menghancurkan ego kita dan meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu itu sudah ada di dalam diri. Beliau, para guru sejati ini adalah memicu apa yang ada di dalam diri ini untuk keluar. Dan kita menjadi yakin total. Kita menjadi terarah, kita menjadi terkonsep, kita menjadi terprogram apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Sehingga jadi efektif. Guru sejati ini, sekali lagi aku tegaskan, akan melenyapkan keraguan dan kebimbangan kita.
kita akan yakin total tentang jati diri dan tentang tugas kelahiran kita. Itu adalah tugas guru sejati. Aku tidak bermaksud mengabaikan atau merendahkan tentang guru sejati yang ada di dalam diri, ya tidak. Sekali lagi ini tidak bermaksud itu dan tidak bermaksud masalah benar atau salah. Guru sejati berbadan ini akan menyempurnakan hidup panjenengan, akan menyempurnakan laku perjalanan hidup panjenengan. Itu tugas guru sejati. Dan yang penting tadi adalah menghancurkan ego. Ini persis seperti Arjuna menemukan Krishna. Arjuna murid sejati dan Krishna adalah guru sejati. Persis seperti itu. Dan aku dalam hal ini mendoakan, mengharapkan panjenengan semua beruntung mendapatkan anugerah momen seperti itu, yaitu momen pertemuan dengan seorang guru sejati berbadan. Karena pertemuan antara murid sejati dengan guru sejati berbadan ini tadi itu pengalaman yang luar biasa dan itu sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Tetapi seorang murid sejati seperti yang bilang tadi akan mampu mengatakan, ya ini guruku. Persis seperti itu. Kalau penggambaran yang sudah populer selama ini ya persis antara Arjuna dan Krishna. Arjuna itu murid sejati dan Krishna itu adalah guru sejati. Persis seperti itu. Jadi sekali lagi pelajaran kali ini dalam seri Bunga Dharma kita adalah tentang guru sejati. Pentingnya menemukan seorang guru sejati berbadan untuk menyempurnakan laku dan perjalanan hidup kita yang telah mendapat tuntunan guru sejati yang ada di dalam diri. Hal ini akan menyempurnakan laku perjalanan hidup kita. Sebagaimana kita telah menemukan Tuhan itu ada di dalam diri, tapi segala hal yang di luar ini adalah juga perwujudan Tuhan. Guru sejati itu persis seperti itu. Guru sejati berbadan itu seperti itu. Kita akan melihat segala sesuatu itu adalah pancaran, percikan, dan perwujudan Tuhan. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.